Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Sanil pada video dokumentasi pertemuan pertama KBM Mapel Akidah Akhlak kelas 12 IPS 2 di tahun pelajaran 2021-2022. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rahli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, anakku yang berbahagia, ucapkan selamat datang di bang kelas meeting bersama Pak Hasanil pada mata pelajaran Akidah Akhlak ya, kelas 12 IPS 4. Ya, baru bagi Bapak ya, kelas 12 IPS 2. Oke, sebelum belajar ada hal-hal yang Bapak ingin sampaikan. Pertama, Bapak tanya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Pak. Baik, alhamdulillah. Jaga iman, jaga imun, jaga protokol kesehatan. Karena memang kondisi negara kita lagi kitanya harus nyaman dengan ketidaknyamanan. Harus belajar pagi-pagi lewat handphone, lewat laptop ya, daring. Tapi itu sesuatu yang mesti harus kita jalani. Kita nggak boleh kalah dengan keadaan. Kita syukuri apa yang kita miliki, yang kita bisa jalani. Yang terpenting, Anda harus sukses. Anda harus sukses. Anda tidak boleh menyalahkan keadaan. Suksesnya itu ya sesuai dengan cara masing-masing dan cita-cita tujuan masing-masing ya. Jadi Anda tidak boleh gagal gara-gara pandemi. Apapun banyaklah, banyak cara bagaimana untuk hidup, untuk bisa sukses dalam kondisi seperti ini. Justru ini tantangan buat kita. Tantangan. Kenapa bilang tantangan? Kalau sengaja Anda suruh belajar lewat daring tanpa ada kondisi yang seperti ini, saya yakin tidak secepat ini. Tidak secepat sekarang. Bisa sih bisa, cuma lambat. Karena dipaksa dituntut, ya cara berpikir kita pun harus bagaimana kita harus berlari dengan keadaan yang menuntut kita harus keluar dari keterjebakan suasana itu. Oke, kemudian belajar kita di Mandua itu menggunakan dua platform. Pertama, platformnya ada LMS-nya, aplikasinya adalah e-learning madrasah. Itu adalah LMS yang dimiliki oleh Kementerian Agama melalui Direktorat SKK. Nah, Bapak perhatikan seminggu ini memang kondisinya down karena semua siswa Indonesia itu memang menggunakan itu. Yang kedua, mohon maaf karena tahun kemarin itu kita coba di e-learning bagus, cuman karena sesuatu hal kemarin Bapak migrasikan kembali ke akun web, tapi ternyata tidak ngangkat. Nanti Bapak coba usahakan supaya tetap bisa ngangkat dalam kondisi padat sinyal ya. Di pagi hari itu padat sinyal. Dari mulai anak SD, MI, SMP, MTS, Alia, SMA, SMK, sampai mahasiswa di jam segini itu sampai kantor di jam segini itu semuanya menggunakan
kekuatan sinyal, kekuatan alam gaib. Jadi kita harus maklum. Kemudian yang kedua, platform yang kita pakai adalah Office 365 dengan LMS-nya adalah Teams. Seperti kita pakai sekarang ini adalah Teams, Office 365. Dan ini eksklusif juga karena akunnya sudah Manduta. Ya kalau Manduta itu Anda tahu kan, Manduta Tangerang gitu kan. Jadi kalau Anda masuk ke kelas Bapak atau belajar yang lain tanpa akun yang lain, nanti dibilangnya anonymous. Tamu tadi undang kan. Datanglah dengan identitas Anda, datanglah dengan akun Anda. Karena Manduta SCID itu adalah sebuah sekolah besar maya Anda. Termasuk Learning Madrasah yang Mandua Tangerang itu juga sekolah besar Anda. Itu ruangan sekolahnya dan kelasnya ini. Bapak sudah punya kelas tim, kelas Anda khusus. Nah, di situ semua jejak-jejak digital Anda. Kemudian untuk absen, e-learning diisi absen. Pak, nggak bisa jam pagi. Dicari saja waktu nanti kalau bisa. Ya, jangan sampai lupa. Ingetin. Ya, jam 6 Anda udah absen untuk Bapak nggak apa-apa. Atau nanti jam 11 atau jam 12 juga nggak apa-apa. Jangan terlalu sore. Karena khawatir ada yang ngerekap Anda tidak masuk. Tapi sebenarnya Bapak yang realnya sudah punya absen di sini. Nanti kalaupun Anda di learning absen, di tim pun absen. Cara absen di tim itu kalau Pikon nggak usah, karena otomatis nanti sistem yang baca kalian masuk atau tidak. Bapak akan share nanti berapa menit Anda ikut gabung dengan Bapak. Jam berapa Anda keluar, jam berapa Anda masuk lagi dari ruangan ini, dan berapa menit Anda ikut ya. Ada yang datangnya itu 3 menit menjelang akhir, ada Bapak tahu. Nanti Bapak share. Bapak share ke kalian supaya kalian, oh saya tadi cuma 10 menit. Ya meskipun pertemuan kali ini lagi direkam, kalian bisa lihat lagi rekamannya nanti di kelas. Di kelas ya, di ruangan meeting. Kemudian bisa juga nanti Anda lihat di YouTube ya. Mungkin besok ya untuk kelas ini Bapak edit dulu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya. Tapi nggak perlu lah. Nggak perlu. Nah, maksudnya kalau mau sabrek itu untungnya ketika ada kiriman baru Anda dapat notifikasi pemberitahuan. Karena sebentar lagi Bapak rilis juara umum kelas ya, sebentar lagi nanti. Tapi nggak tahu Bapak naruhnya di channel mana karena Bapak punya 3 channel. Nanti tapi untuk pembelajaran ini pasti di channel Kang Sanil ya. Nanti Bapak linknya sudah dikasih sebenarnya ke para pejabat kelas Anda. Tapi kelas Andanya belum ada karena baru hari ini pertemuan. Yang kelas lain sudah ada. Nanti Bapak bikin playlist khusus. Itu adalah pertemuan-pertemuan belajar kita. Khusus di YouTube Bapak di playlistin dengan judulnya KBM kalau nggak salah. Jadi pertemuan 3, pertemuan 4 nanti kita upload. Jadi fungsinya nanti kalaupun Anda tidak terlalu punya sinyal hari ini, tapi hadir, nanti jelasnya bisa Anda ulang-ulang sambil tidur. Daripada ente nonton Korea, mendingan nonton KBM. Ya, sambil inget-inget materi. Sama kan ngabisin pulsa juga gitu kan. Tapi kalau di YouTube kayaknya ringan gitu kan. Ada paket data khusus YouTube kan. Oke, anak-anakku yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya, nggak apa-apa, ini pertemuan pertama. KBM daring ini tadi Bapak harus sukses. Bagaimana cara dan triknya? Pau. Tolong dong handphonenya kecilin, ayah lagi ngajar. Ya, makasih Pau. Oke, kemudian ya tadi Anda itu belajar dari jam 7 sampai jam 4 ya, kalau normal. Kalau normal itu jam 7 sampai jam 4. Kira-kira berapa biaya kalau normal? Ongkos.
Oh iya, ongkos bolak-balik 10.000 umpamanya. Jajan, oh anak IPS 2 mah keren-keren, jajannya 30.000. Udah 40.000 kan? Cemilan, 10, 11, 10.000. Hah? Total 50. Kalau di rumah nih, ongkos nggak make, cemilan 10, 11 enggak kan? Nah, jajan cukup 10.000, masih sisa 40. Itu cukup untuk daring dari jam setengah 8 sampai jam 11 pikon. Kalau beli pulsa. Lebih. Ya. Bapak itu paket handphonenya itu kan paket pasca bayar. Itu cuman 100 berapa gitu untuk sebulan unlimited. Ya, unlimited. Paling mentok 150. Bulan ini cuman 94.000 apa 84.000. Itu sebulan. Ya, itu yang handphone ya. Lain lagi yang WiFi. Bapak tidak bicara WiFi, Anda bicaranya handphone. Artinya Anda harus bisa mensiasati bagaimana belajar ini sukses. Nah, karena Anda belajarnya di rumah, tolong di rumah dikondisikan. Anda punya meja khusus belajar. Tulisin tuh di sampingnya. Ruang KBM-ku. Jangan ganggu. Ya, don't disturb me ya. Jangan suruh aku ke pasar. Ini jam belajar dari jam 7 sampai jam 11. Jangan dulu ke pasar, Mama ya. Nanti belajarnya pakai seragam. Buat apa? Biar siapapun yang lihat Anda, oh anak lagi belajar nih. Enggak lagi suruh ke pasar atau suruh jemput adenya, oh lagi belajar pakai seragam nih. Yang Senin putih abu, yang Rabu Kamis batik, yang Jumat pakai baju seragam Muslim ya, koko. Nah itu tulisin. Nah karena pandemi Anda belajar dari jam 7 sampai jam 11. Jam 7 setengah 8 Anda duha. Jangan lupa sholat duha. Kenapa? Lumayan buat menjaga kita dari mara bahaya lah. Kita berdoa sama Allah di duha itu. Oke, kemudian kerjakanlah semua tugas. Oke, selanjutnya Bapak akan bagikan layar. Boleh Anda setelah ini tutup kamera kalau umpamanya dirasa dengan buka kamera menyedot pulsa. Karena Bapak ke ini. Mana tadi? Marilah kita belajar bersama untuk maju cerdaskan bangsa, kukuhkan diri menjadi dewasa. Wahai anak bangsa, berkualitas, terampil, mandiri, berprestasi, dan berakhlak mulia. Tetap semangat dan terus belajar. Ini kontrak belajar. Madrasah Aliyah Negeri 2 Tangerang tetap jadi kebanggaan kita dengan semangat yang kelihatan ya. bergalang demi masa depan, demi masa depan. Kontrak belajar. Jam belajar akidah akhlak itu ya Jumat, setiap hari Jumat jam 8.15 sampai jam 9. Karena 9 kesana istirahat mungkin bisa lewat dikit Bapak. Ya. Beban jam pelajaran akidah akhlak di kelas MIAIS itu 2 jam per minggu. 1 jam 45 menit kita pakai daring terjadwal, yang 1 jam lagi nanti luring luar jaringan dengan tugas dan lain-lain. Kemudian yang kedua, siswa wajib isi absensi KBM. KBM-nya kita ganti sekarang di learning yang daftar hadir, template dan sebagainya. Bisa jadi nanti informasi banyak di sana juga. Tetapi ada platform yang kedua yang Bapak pakai, yang Bapak sering update, yaitu Teams ya.
Tim ini kalau absen pikon cukup dengan kehadiran Anda berapa menit Bapak tahu. Kalaupun tidak pikon, ada pekerjaan, Anda cukup chat aja di bawah perintah. Pokoknya Bapak ngasih perintah apa, nanti di bawahnya Anda chat aja Assalamualaikum salam atau apa dasar siapa dan sebagainya. Walaupun banyak pekerjaan tidak bisa selesai dikirim waktu itu. Ya baru dilihat dibaca dulu nanti chat, nanti baru pekerjaannya kalau memang harus dikomentar ngerjainnya ya dikerjakan di situ, tapi kan tidak hari itu biasanya anak-anak, karena ada 1 jam kemudian dalam minggu itu untuk tugas akidah akhlak. Kemudian semua siswa wajib mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan sebaik-baiknya. Penilaian nanti dilakukan melalui kehadiran, keaktifan saat belajar online, diskusi, komentar, mengerjakan tugas, penilaian harian bersama, PAT dan lain-lain ya. Kemudian saat pembelajaran wajib menggunakan seragam madrasah sesuai dengan hari. Kalau Jumat berarti Bapak akan lihat kalian pakai baju muslim ya. Dan KKM kita ada di 81. Oke, itu kontrak belajar. Kita lanjut ke KIKD. Nah, untuk semester 1 kelas 12 ini kalian akan mempelajari 5 materi. Kita lihat dari KD-nya. Yang pertama, mampu menganalisis makna dan upaya meneladani Asmaul Husna ya. Ada 7 Asmaul Husna dari 99 yang akan kita eksplorasi di semester ini. Saya yakin kalian sudah hafal tuh. As'aluka yaman wallahu ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ar-Rahman Rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwir dan seterusnya. Diambil 7. Ada Al-Afu. Al-Afu itu apa artinya? Pemaaf. Ar-Razak, Maha Pemberi rezeki. Al-Malik, Maha merajai. Al-Hasib, Maha memberikan perhitungan. Al-Hadi, Maha memberikan petunjuk. Al-Khaliq, Pencipta. Al-Hakim, Maha bijaksana. Nah, pada level ini kalian kelas 12 aliyah udah dewasa, tidak lagi bicara apa itu arti atau lafal, udah lewat. Yang diminta Anda mampu menganalisis makna dan bagaimana meneladani Asmaul Husna tersebut. Halo, ayah lagi ngajar. Nah, Nah, di materi ini Bapak akan minta Anda mencoba mengeksplorasi sebuah makna dari Asmaul Husna dan bagaimana meneladani. Dengan cara apa? Caranya Anda tuangkan dalam sebuah cerita ya, pemahaman Anda itu dalam bentuk novel, tidak harus banyak-banyak, 5 halaman saja ya, 5 halaman saja, terus ke 6 halaman, 1 halamannya cover. Nanti novel tersebut ditulis berkelompok, sekelompoknya itu ada 2, ada 3 anak, ada 3 siswa. Nanti akan Bapak bagi-bagi. Nanti bukan Anda paham satu doang, nanti akan lihat karya temennya. Akhirnya sharing kan di situ. Oh, yang Ar-Razak siapa? Saya mau lihat. Oh, jadi nanti kita menganalisis maknanya satu-satu per kelompok, nanti akan sharing. Ya, akan sharing. Jadi novelnya itu Bapak akan kumpulkan, coba Bapak akan nanti masukkan di di website pribadi Bapak. Anda bisa lihat di situ.
novel-novel Anda, atau nanti kita akan bukukan menjadi buku karya besar kalian ketika di MAN 2 Tangerang, walaupun itu kolaborasi atau apa ya namanya itu kalau dalam bahasa novel apa itu kalau novel campuran itu apa itu, ada yang tahu lah. Religius novelnya tentu karena kaitannya dengan Asmaul Husna. Nanti dalam novel itu ada apa namanya, ada prolog, ada kegiatan, ada proses inti, ada epilog, ya, ending dan sebagainya. Ditulis dengan bahasa yang baik dan benar, ya. Tata bahasanya dipakai, nama orang harap depannya kapital. Kalau huruf itu tidak masuk dalam EYD dimiringin. Kalau habis titik spasi, habis koma spasi, itu pengaturan-pengaturan diatur. Kalaupun Anda mau pakai alinea, alineanya seperti apa itu di pelajaran basis ya. Nah, novel ini nanti dikerjakan berkelompok, Bapak akan bagikan kelompoknya. Akan bagikan secara acak, kalian harus nerima. Saya ketemu si Anu padahal dia nggak deket sama saya, ya harus belajar bagaimana bersahabat dengan baik, walaupun orang itu tidak setting atau tidak seide apapun ceritanya, Anda harus bagaimana belajar menyamakan persepsi dalam sebuah proyek gitu kan, sebuah proyek. Ini juga ada kaitannya dengan pembelajaran di materi kedua. Oke, nanti aturan dan sebagainya ada di tim ya. Bapak akan sampaikan di tim aturan mainnya, ukuran kertas dan sebagainya, huruf dan sebagainya ada di tim, termasuk nanti Bapak akan kasih link contoh ya, adanya bukan di beranda tapi kalau nggak salah di info pendidikan kalau nggak salah. Di kegiatan mengajar itu ada satu halaman yang khusus novel, tapi Bapak baru upload contoh yang tahun 2018. Di depan juga ada beberapa contoh Bapak angkat di web pribadi Bapak itu, nanti dilihat. Itu yang materi pertama. Yang kedua, kita diminta mampu menganalisis makna penting dan upaya memiliki sikap tasamu. Toleransi ya, musyawarah, tawasud, dan ukhuwah. Ini juga Anda harus menganalisisnya. Nanti tagihan seperti apa, nanti tunggu pada saatnya. Siap saja. Ya, upaya ini sebenarnya upaya bagaimana kerukunan itu terjadi. Karena ini merupakan kunci dari kerukunan. Sekarang negara kita lagi menggembor-gemborkan moderasi beragama. Nah ini, moderasi beragama ini disinyalir akan membuat keadaan sosial kita itu tentram, tenang dan sebagainya, karena dilandasi oleh perasaan tasamu, toleransi, perasaan yang musyawarah ya tidak persamaan derajat. Manusia itu di hadapan Allah itu semua sama ya, semua dipuji, ahsan takwim, dalam bentuk yang paling sempurna manusia itu. Tetapi ada perbedaan dalam derajat ketakwaan. Kalau dalam fisik dan sebagainya sama. Kemudian tawasud moderat ini kita ada di tengah-tengah, umatan wasaton, umat yang tengah ya. Tengah ini tidak cara berpikir itu tidak ekstrim kiri atau ekstrim kanan, tidak. Kita lihat kiri itu biasanya radikalnya radikal fatal. Kemudian kalau kanan itu biasanya lebih pada sosialis ya, terlalu sosial, terlalu akal yang digunakan ya. Nah kalau kita itu adanya di tengah, ben waben ya, di tengah. Kalau dalam bahasa anak agama itu kita hidup akal dan wahyu, doktrin dan akal itu seimbang. Sesuai dengan ajaran para ulama kita, Indonesia itu ada di kategori madhabnya madhab yang Imam Asy-Syafi'i, yang lebih hati-hati dan tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Makanya budaya Indonesia itu
dikenal dengan budaya timur, budaya permisif ya, permisi yang tidak radikal dan juga tidak bebas. Kemudian uhuah, nah ini uhuah persaudaraan ya. Persaudaraan itu ada persaudaraan agama, persaudaraan satu negara, persaudaraan sesama manusia ya. Ada persaudaraan karena satu darah, satu nasab. Oke. Yang ketiga, materi kita itu tentang akhlak tercela ya, bagaimana kita memahami dan menghindari. Dipahami untuk dihindari ya. Di dalam kitab Sulamu Taufik itu ada bahasa barang siapa yang tidak tahu kejelekan maka dia akan kena terhadap kejelekan. Malam ya'rif syarran wa qa'abihi. Barang siapa yang tidak tahu itu jelek maka dia akan terjebak dalam kejelekan itu. Makanya harus dikenali. Tapi dikenali itu bukan untuk dilakukan, untuk kita antisipasi. Kan? Anda harus tahu, tahu obat itu, narkoba itu begini. Jadi jika nanti ada yang nawarin, tahu ini kamu menjebak saya. Karena tahu, kalau nggak tahu kita dijebak gampang. Jadi harus tahu. Termasuk ini, apa itu nifak, qaswatul qulub, prasati godom, terus tahu. Biar kita terhindar. Dan ini semuanya adalah penyakit hati yang menyebabkan imun kita itu turun sebenarnya. Orang-orang yang punya penyakit begini, penyakit hati begini, biasanya jasmaninya juga terkena penyakit, efeknya stroke, jantung, apalagi dan sebagainya itu. Karena efek dari penyakit rohani yang dipelihara itu. Ini keras hati, godom dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, kita akan bicara tentang bagaimana kita akan menganalisis etika Islam dalam bergaul, adab Islam dalam bergaul ya. Adab Islam dalam bergaul. Adab itu etika, tata krama. Adab itu halus. Adab itu diterjemahkan dengan bahasa kampus itu sastra ya. Sastra itu perasaan, menggunakan perasaan. Makanya kan ada bahasa fakultas adab. Atau dalam buku sejarah itu sejarah peradaban. Ya, jadi yang bagus-bagus biasanya. Yang itu. Beda dengan sejarah kebudayaan. Kalau peradaban itu biasanya yang ditawarkan bagusnya aja, bisa dicontoh. Tapi kalau budaya itu ya apapun ceritanya harus diceritakan waktu itu, mau baik mau jelek gitu. Karena itu adalah budaya. Di budaya itu dalam buku antropologi atau sosiologi itu apa? Hasil karya cipta dan karsa manusia, itu budaya ya. Apapun gitu. Nah, kalau madani itu peradaban itu, makanya ada bahasa kan hidup itu harus beradab. Beradab itu ya punya perasaan, punya nilai kemanusiaan, punya nilai plus ya. Itu peradaban atau beradab. Adab Islam juga sama. Nanti bagaimana Anda bergaul dengan sebaya, bagaimana Anda bergaul dengan yang lebih tua, bagaimana Anda bergaul dengan muda. Dengan sebaya saling menghargai, saling memberikan motivasi ya. Nah ini tadi belajar kelompok ini dengan sebaya, bagaimana kita bisa saling menghargai, memotivasi, saling membantu. Yang lebih tua bagaimana kita mampu menghormati, berkhidmat, berbakti ya. Yang lebih tua tuh bisa umur, bisa ilmu ya. Nah, termasuk orang tua di dalamnya, guru dan sebagainya. Yang ketiga lebih muda, bagaimana menyayangi ya, mengarahkan ke yang lebih baik. Adik-adik kita itu arahkan. Jadi bahasanya begini, seorang muslim itu jangan sampai jangan sampai terjebak dalam kesalahan yang sama. Termasuk orang yang paling rugi itu orang yang melakukan terjebak dalam kesalahan yang sama yang kedua kalinya. Baik diri Anda atau generasi Anda kasih tahu, karena Anda pernah muda. Kalau mereka nggak pernah tua kan? Yang muda itu nggak pernah tua, Anda pernah muda, ya. Nah itu kasih tahu, ini yang baik, ini yang saya lakukan kemarin sukses, ini jangan saya pernah gagal.
Jangan biarkan mereka mengalami, biarinlah mereka merasakan kegagalan seperti saya lakukan. Nah itu akselerasi hidupnya nggak ketemu di generasi. Dan itu kesalahan para pendahulu, kesalahan yang orang lebih tua itu tidak mengarahkan. Kemudian yang kelima, materi kita itu tentang tokoh Islam. Yang kita akan pelajari di sini ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini semuanya madhab fikih. Ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ini urutannya ini udah sesuai dengan usia ya. Hanafi duluan, Imam Malik, baru Imam Syafi'i, baru Imam Ahmad. Nah, Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i itu baru lahir. Kalau Imam Malik sudah menjadi ulama besar, Imam Syafi'i itu di kisaran usia remaja ya, 7-10 tahun. Tapi kalau Imam Ahmad di atas 100 tahun setelah Imam Syafi'i meninggal. Jadi Imam Madhab ini. Nah, orang Indonesia dan Asia Tenggara itu cenderung lebih banyak menggunakan fikihnya Imam Syafi'i. Tapi itu bukan pelajaran Bapak ya, itu nanti di fikih. Yang kita akan bidik adalah nilai-nilai sikap-sikap kesupian mereka supaya menjadi menjadi diri kita dalam proses identifikasi. Kita seorang Muslim haruslah mencontoh, meneladani orang-orang baik, orang-orang yang baik, yang berhasil dalam bidang agama dan sebagainya, termasuk Bapak harap jadikan Nabi Muhammad itu menjadi fans berat Anda dalam diri Anda untuk diidentifikasi, bukan lagi bukan ditiru, diidentifikasi itu dimirip-miripkan. Gitu. Dalam bahasa sosiologi itu identifikasi itu menyamakan dengan orang yang kita akan identifikasi. Bukan hanya imitasi, bukan, tapi sudah identifikasi. Bagaimana dia itu menjadi saya itu kayak dia gitu. Cara ngomongnya, cara apa itu proses identifikasi. Oke, itu materi-materi yang akan kita garap, kita akan pelajari selama 1 semester 1 ini ya. Mudah-mudahan pandeminya cepat pergi lah, kita bisa belajar di bangku sekolah. Bukan belajar di depan handphone mulu ya. Benar kita belajarnya inginnya di bangku sekolah. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan kalau yang bertanya. Ini Bapak ngajar sendirian nih di layar karena yang lain tutup kamera. Halo? Tertidur kah? Enggak, Pak. Saking asiknya dengarnya tidur. Ada yang ditanya kah? Pak, untuk kelompoknya nanti Bapak yang bagikan atau ya. Gimana? Bapak yang bagikan nanti lihat di tim ya. Malam lah nanti udah Bapak rilis ya. Karena gini, minggu besok itu kita akan bertemu tentang materi pertama ya. Tapi Bapak harap kelompoknya itu sudah punya garis besar. Catatan oretan yang akan Anda tulis gitu ya. Bukan sinopsis lah. Kalau sinopsis itu kan udah jadi, Anda ringkas. Ini enggak. Coretan-coretan Anda saya mau apa gitu, rencana-rencananya itu, walaupun nanti tidak harus berkembang bisa diganti, bisa apa, nggak masalah. Tapi Anda sudah punya gambaran lah. Dan ini pekerjaannya Bapak kasih hampir 2 minggu. Kalau sekarang tanggal 30 Juli ya. Berarti Anda nanti di tanggal berapa ketemu Bapak lagi ya? Kalender. Nanti kalian akan bertemu Bapak hari Jumat di tanggal di tanggal 13. Berarti nanti Anda sampai tanggal 12 nih yang novel itu, mudah-mudahan sudah jadi. Kirim nanti di tanggal 12 maksimal jam 12 malam. Jadi nanti tanggal 13-nya kita ketemu sudah bahas novel Anda. Panjang ini, jadi mohon dimanfaatkan waktu pandeminya di rumah sambil rebahan, sambil mikir. Novelnya itu kalau bisa ada ininya, ada nuansa pandemi lah. Nuansa COVID, nuansa pandemi, biar nanti suatu saat ketika baca itu, oh ini dulu waktu kelas 3 saya
eh, 10 tahun yang akan datang itu sama Pak Hasan suka pikon pagi-pagi di Jumat. Ingat gitu, walaupun Bapak nggak ada terus kirim pati ya. Kan elok gitu kan. Oke ya. Jadi minggu besok sudah ada gambaran-gambaran tentang apa yang Anda rencanakan berserta kelompok Anda ya dirancang. Nanti malam bisa dilihat itunya, nama kelompoknya untuk pertemuan minggu. Oke. Nggak ada lagi ya, ini udah jam 9.12 nih. Istirahat Anda terganggu, tapi nggak apa-apa lah daripada bengong. Oke, sebelum diakhiri, ayo kita foto bersama lagi. Semuanya buka layar. Terus nah ini masih direkam nih, nanti bisa dilihat di Mbah YouTube ya, atau di kelas Anda juga bisa. Oke, semuanya dibuka. Bapak minta waktu 2 menit lah ya, kalau enggak 3 menit untuk bareng-bareng foto bersama di pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama terkait dengan kontrak belajar, penyampaian silabus materi dan hal-hal lain yang perlu kita garap dalam Oke. Tadi yang belum hadir sudah datang. Ada Pak. Siapa? Sudah. Lapor sambil lapor. Hah? Anggi. Ika, Pak. Anggi ada Anggi. Weni, Dendi? Pak. Rizky Wen. Pak. Rizky ada. Ada Pak. Kamu belum masuk kelas ya di tim ya? Iya Pak, tim saya nggak tahu itu. Saya udah SSN ke grup kelas. Kenapa? Agak aneh gitu. Tapi bisa masuk. Kemarin bisa, cuma pas tadi dibuka lagi itu pas mau masuk pelajaran akidah mau nyoba lagi nggak bisa lagi. Nggak tahu deh di sini, nanti dicek lagi. Oh nanti kalau ada masalah hubungi Bapak ya. Iya Pak. Nah. Oke, terus Nasroh. Nasroh nggak ada. Dendi. Cika. Hadir, Anggi. Pak. Oh Cika ada. Cika ada, Cika. Anggi Ada, ada, Anggi. Pak. Anggi. Berarti yang nggak hadir ya, Anggi, Dendi, sama Nasro ya. Nanti Bapak laporkan ke wali kelasnya. Jadi Jadi mic-nya kayaknya rusak kayaknya. Siapa? Dendi Pak. Oh Dendi ada. Nggak apa-apa, nanti juga absennya Bapak kirim. Bapak kirim ya. Oke, udah nampak semua. Siap. Kita ganti alamat. Sekarang menuju astronot. Dan Ferdian ketawa-tawa itu. Apa Dian? Sekarang kita lagi di mana nih? Nah. Terakhir, satu kali lagi. Mana yang banyakan? Satu kali, apa? Yang kerudung hitam, yang doang. Kita lihat sini, Cis. Tangannya. Cepat. Kalian bisa screenshot nggak kayak gini? Nggak kelihatan jelas, Pak. Oh, coba Bapak bikin yang begini sekarang.
masih buka. Yang edisi galeri besarnya. Terus masuk. Oh iya, rata-rata handphone semua. Pakai laptop kayaknya Dani ya, Marita, Dita, Ferdian pakai laptop. Yang lain sebenarnya bisa tuh, Merita. Kamu bisa atur di sini nih layarnya nih. Galeri besar mode bersama, Anda bisa mau kayak apa, klik aja ya, pakai laptop. Kalau yang handphone janganlah, rusak diri Anda juga, nggak muat di situ. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Ya ditutup, Anda keluar ya, jangan ada yang betah di ruangan. Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya. Mudah-mudahan kita sehat, ya, fit, jaga iman, jaga imun. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.